Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini Tuhan, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 12 ayat 35. Saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jemaat dikasih Tuhan, perbendaharaan ya, apa yang kita simpan di dalam hati kita, ya itulah yang akan dikeluarkan. Ibaratnya seseorang yang mengisikan teh ke dalam katakanlah teko, ya ketika dituang akan keluar juga tehnya. Kalau yang isinya cuma air putih, ya nanti ketika dituang ya air putih, nggak mungkin berubah. Nah, demikianlah ya setiap orang yang baik, ya orang yang baik akan mengeluarkan hal yang baik juga dari perbendaharaan yang baik. Nah, untuk itulah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan semestinya mengisi perbendaharaan kita dengan hal-hal yang baik. Apa ini maksud itu? Ya, supaya kita senantiasa bisa mengeluarkan yang baik, isi, masukkan apa yang baik. Itu pintu masuknya di mana? Ya, telinga kita. Ya, bukankah iman timbul dari pendengaran? Ya, pendengaran kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita mulai merenungkan firman Tuhan, nah saat itu juga firman Tuhan itu akan semakin banyak yang masuk dalam hati kita, semakin banyak yang tersimpan di sana. Maka ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi problem, yang keluar ya firman, karena ini dimasukkan firman. Ya sebaliknya orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ya kalau isinya menggerutu, orang-orang yang isinya memasukkan dalam hatinya kekecewaan, kebencian, ya pahit hati, yang keluar ya seperti itu. Tidak heran orang mudah sekali berkata-kata kotor. Ya kalau orang berkata-kata kotor, ya itulah isi hatinya. Ya, kadang-kadang kita nggak sengaja mungkin bikin salah, tiba-tiba orang gitu, keluar kata-kata makian. Ya itulah hatinya. Ya sudahlah mau gimana lagi. Karena orang itu mengisi dengan yang demikian. Nah kalau kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, maka menghadapi situasi yang tidak baik sekalipun, yang keluar dari mulut kita tetap baik. Karena kita nggak punya cadangan untuk hal-hal yang buruk. Hal-hal yang jahat tuh nggak ada. Sehingga akhirnya apa? Yang keluar yang baik. Misalnya nih, ya sedang jatuh pun,
ya dalam nama Yesus. Ya. Oh, sedang mengalami sesuatu yang negatif, tetap haleluya. Kenapa? Karena nggak ada perbendaharaan yang jahat, nggak ada kata-kata yang jahat, kata-kata kotor, sehingga yang baik itu juga yang keluar. Ya, jadi dengan demikian sesungguhnya jati diri kita, hidup kita akan kelihatan sejauh mana kita itu hidup atau menghidupi firman, mendengarkan firman, memasukkan firman dalam hati, merenungkan dan menikmati firman itu. Sejauh mana terbukti akan terlihat ketika seseorang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam tekanan, dalam himpitan. Ya, karena kepepet dia ngomongnya apa? Kalau justru yang keluar adalah kata-kata yang kotor, kata-kata maki-makian. Lah berarti memang dalamnya nggak ada hal-hal yang baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Isi hatimu dengan hal-hal yang baik. Ya, isi perbendaharaanmu dengan hal-hal yang baik. Sehingga apapun keadaanmu, apapun situasimu, sesulit apapun, engkau tidak akan bisa mengeluarkan hal yang buruk. Yang keluar dari mulutmu tetap kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat baru. Ya, karena apa? Karena kita tidak pernah mengisi perbendaharaan kita dengan yang jahat, yang buruk, yang negatif. Maka yang baik, yang positif itu yang keluar. Itu menjadi jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan kita terperdayai oleh iblis. Memang ada banyak suara di sekeliling kita. Kalau itu negatif, suara-suara yang gak baik, jangan izinkan masuk dalam hatimu. Tolak, ya. Kalau ada orang yang memaki-maki engkau, ada orang yang mengutuk engkau, tolak dalam nama Yesus. Jangan izinkan hal yang negatif masuk dalam hidupmu. Jangan perbendaharaanmu diisi hal-hal yang sedemikian. Biarlah kebenaran, kata-kata yang membangun, menguatkan, firman Tuhan, itulah hal-hal yang boleh masuk menjadi perbendaharaan dari hati kita. Perbendaharaan itu yang akan nanti menentukan saat kita mengeluarkan sesuatu. Kalau kita mengisi dengan yang baik, maka hal yang baik juga yang keluar. Kalau kita mengisi atau mengizinkan yang negatif, maka yang negatif pula yang akan keluar. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia, kita berbeda dengan orang lain, karena kita anak-anak Allah, kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan, kita harus jadi terang, harus jadi garam bagi dunia, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan Tuhan betapa pentingnya kami mengisi perbendaharaan kami dengan hal-hal yang baik, karena pada waktunya ketika kami mengeluarkan sesuatu dari perbendaharaan itu, hal yang baik pula yang keluar. Sehingga tidak ada celah tempat bagi hal-hal yang negatif masuk dalam diri kami. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa memfilter hal-hal negatif tidak masuk dalam perbendaharaan hati kami. Tetapi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Ya, termasuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu yang terus mengisi hati dan perbendaharaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat. Yuk maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.